Tempat yang kau bawa ke sini adalah toko tua. Kau akan tahu. Ya ampun, saudaraku. Elegan kecil. Toko lama Li Dong kembali. Kau begitu romantis, aku hampir menangis. Paman Li, kau melakukan terlalu banyak. Tapi aku tidak bisa. Saya tidak suka mendengar Anda, tapi dua kata ini. Jadi tolong jangan tolak aku dulu. Aku melakukan ini. Bukan hanya untukmu. Toko kalian ada di jalan tua ini. Sudah lebih dari 10 tahun pasang surut. Aku percaya bukan hanya kau yang punya perasaan. Semua pelanggan yang telah makan udang karang di toko Anda akan memiliki perasaan untuk itu. Aku melakukan ini. Itu juga untuk mereka yang merindukan rumah Anda. Tetangga lama. Saya percaya semua orang. Saya ingin melihat kios keluarga Lim mampu kembali ke masa lalu. Sangat hangat dan hidup. Rasanya begitu indah, kan? Aku menaruh uang di toko ini. Anggap saja sebagai investasi di kios Lin. Jadi, saya memberikan uang. Anda memiliki teknologi dan manajemen. Anda memiliki 51% saham di toko ini. Pada akhir setiap bulan, saya akan memeriksa akun secara langsung. Anda harus memberi saya laporan akhir tahun. Dan rencana kerja untuk tahun kedua. Bisakah Anda menerimanya? Jika Anda tidak berbicara, saya akan memperlakukan Anda. Anda secara resmi adalah pemegang saham utama dari keluarga Lim. Anda memiliki suara untuk veto akhir. Kalau begitu, semoga kerja sama kita menyenangkan. Sudahlah, apa perlu menyalakan petasan juga? Kentang. Iya, aku sampai lupa. Waktu baik sudah tiba. Cepat nyalakan petasan. Rumah mereka bahkan punya lift. Du Xiayue adalah ibu kandungmu. Ya. Lin Meiya adalah adik kembarmu. Ya. Sekarang kamu tinggal di mana? Hotel? Bagaimana bisa tinggal di hotel? Kamu adalah putri Ou Changlin. Dia punya banyak harta. Pasti ada tempat untukmu. Ini siapa? Halo Tante, nama saya Su Zijie. Saya teman baik Ruonan sejak kecil. Kalau begitu tinggal bersama saja. Baik Tante. Sebelumnya rumah ini sangat sepi. Kalian pindah ke sini mungkin akan lebih ramai. Aku akan menyuruh mereka menyiapkan 2 kamar. Kalian bisa menginap di sini malam ini. Baik. Ini juga baik. Hanya saja aku harap kalian. Sementara jangan menyebarkan hal ini. Karena sebelumnya hubungan Lin Meiya dengan Ouyang. Ayah angkatnya sekarang juga koma di rumah sakit. Jadi untuk melindunginya, aku dan Ouyang telah sepakat. Tidak berencana memberitahunya.
Nanti saat waktu telah menyembuhkan segalanya, aku akan mengumumkannya. Jadi untuk Ruonan, sabar dulu ya. Aku tidak masalah. Hanya saja akhir-akhir ini tidak bisa menemui Meiya. Sejak kamu datang, belum bertemu dengannya kan? Tidak masalah tidak bertemu paman, kan ada aku di sini. Aku yang menemani dia, baiklah. Lihatlah, sudah mulai mengobrol santai. Ruonan, Zijia, jangan sungkan, anggap saja ini rumah sendiri. Baik, Aku ada urusan, duluan ke atas. hati-hati tante, sampai jumpa tante. Minum air dulu. Ini juga bisa dibilang punya tempat ya. Tapi lo bilang, rumah mereka segini besarnya. Cuma kasih lo kamar sekecil ini. Pelit banget. Udah untung ada tempat tinggal. Kalau lo mau tinggal di sini, ya tinggal di sini. Kalau nggak mau, lo bisa balik ke hotel. Gue tinggal. Sekarang kita udah bisa tinggal di sini ya. Gue baru nyadar. Sekarang lo itu Ruonan. Bukan lagi Duruonan. Yang ikut gue nebeng dan nipu kemana-mana. Lu yang nebeng dan nipu. Tadi lo lihat kan? Ibu tiri lo itu jago banget pakai jurus halus. Niat jahatnya tersembunyi di balik senyum manis. Gue baru ngerti setelah ketemu dia di istana. Permaisuri dan selir yang paling kejam tuh kayak gimana. Tadi gue sampai kedinginan. Nggak kerasa dingin? Lo dingin? Tadi gue lihat lo, ailetante, dadatante. Bukannya lo lumayan semangat? Itu kan buat hubungan kalian berdua ke depannya. Bisa lebih baik? Sekarang udah agak pinter. Nggak rugi juga kan? Lo itu terlalu keras kepala. Beneran harus belajar jurus halus, tahu kan? Gue ini anaknya Changlin. Bukan anak dia. Ini rumah dia juga rumah gue. Lo tenang aja tinggal di sini. Oke deh gue tenang tinggal di sini. Lo ngapain? Nggak boleh tiduran bentar? Cepetan balik ke hotel ambil koper kita. Siap, gue berangkat sekarang. Mama baik-baik aja. Xiao Hui. Mulai hari ini, lo hapus niat keluar dari grup O. Grup O harus tetap jadi milik lo. Denger nggak? Du Xiayue adalah ibu kandung lo? Ayah. Lin Meiya adalah adik kandung lo. Ayah.
selama 20 tahun ini. Di hati gue tumbuh pohon raksasa. Akar-akarnya menghujam dalam ke tanah. Dahan dan daunnya melindungi gue dari angin dan hujan. Tapi justru pohon inilah yang menutupi langit di atas kepala gue. Maka aku tak segan mencabut pohon itu hingga ke akarnya. Hanya tersisa lubang hitam yang hampa di hati. Kukira bisa mengisinya lagi dengan nafsu. Tapi ternyata sudah beku dan gersang. Bertahun-tahun aku bersabar dan menahan malu. Ujung-ujungnya alam malah mempermainkanku. Kukira aku sudah terbang ke langit. Tapi baru sadar sebentar saja. Saat mencabut pohon itu, aku sudah jatuh ke lubang hitam yang dalam itu. Aku ingin memanjat keluar lagi. Tapi pohon itu sudah tak bisa ditemukan. Sudah, kamu istirahat dulu di atas. Aku akan beli makanan. Mau makan apa malam ini? Sudah bosan steak saladia? Malam ini kita makan hotpot saja, makan yang pedas. Minum bir dingin. Hari ini kita makan es krim ya? Jangan pikirkan gemuk atau tidak, hari ini makan enak saja. Apa kamu tidak menyesal? Menyesal apa? Berputer-puter. Baru sadar wanita yang dulu kamu campakkan adalah putri kandung keluarga Ou. Dan sekarang ibu anakmu. Istri masa depanmu. Posisinya di keluarga Ou semakin rendah. Bahkan seharusnya aku tidak memakai marga Ou. Apa maksudmu? Kamu pikir aku mendekatimu untuk masuk keluarga Ou ya? Kita berdua sudah melalui banyak hal bersama. Sudah lama bersama. Sekarang kamu masih berpikir aku bersamamu. Hanya untuk masuk keluarga Ou? Kenapa kamu begitu emosi? Aku hanya bercanda saja. Tidakkah kamu pikir aku sangat konyol sekarang? Aku emosi karena aku tidak rela untukmu. Sudah banyak yang kamu lakukan dan korbankan untuk keluarga Ou. Sekarang Ou Changlin punya 2 anak haram. Kamu lihat tadi sikapnya terhadap Durwonan? Kamu lihat bagaimana dia memperlakukan Durwonan? Kenapa aku tidak pernah melihatnya bersikap seperti itu padamu? Apa kamu sendiri tidak marah sama sekali? Sudahlah, sekarang aku punya kamu dan bayi. Kita akan punya keluarga yang utuh. Perseteruan antara mereka tidak ada hubungannya denganku lagi. Sekarang aku hanya ingin bayi sehat. Lalu kita beri dia keluarga yang utuh dan kasih sayang yang penuh. Bukankah itu sudah cukup? Sebenarnya, aku tidak cukup sengsara, Ou yang lebih sengsara dariku. Dia dan Lin Meiya sebentar lagi akan menikah. Baru tahu ternyata dia adalah saudara tiri dari ayah yang sama. Tapi kamu dan Lin Meiya juga benar-benar punya jodoh ya? Sebelumnya, aku masih khawatir. Dia akan menjadi adik ipar kita. Kalau begitu, kalian berdua bertemu pasti akan canggung. Sekarang malah langsung naik tingkat jadi adik. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Ayo naik istirahat, aku mau belanja.
Percayalah. Juxia Wayu adalah ibumu kandung. Ja? Lin Meya adalah adik kandungmu. Ja? Hotel, bagaimana bisa tinggal di hotel? Kamu adalah putri Ouyang Changlin. Keluarga besar dan bisnisnya besar, pasti ada tempat untukmu. Aku harap kamu bisa berpikir jernih. Tinjau kembali hubungan kalian berdua. Kamu yakin? Bukan karena cinta yang membuatmu tidak waras? Aku yakin. Aku tidak tahu kapan kalian mulai bersama. Jika saat bersamamu masih tidak jelas dengan Lin Meya itu, maka aku harus mengingatkanmu. Mungkin kamu salah melihat orang. Sebagai CEO ini, dalam rapat pemegang saham berikutnya, aku akan mengundurkan diri. Keluar dari manajemen juga hanya soal waktu. Kalau begitu jangan mengundurkan diri, CEO dipilih oleh semua orang. Siapa yang punya kemampuan, siapa yang bisa memberikan keuntungan terbesar, dialah yang berhak duduk di posisi itu. Sekarang di internet bertebaran foto Ouyang melamar Lin Meya. Mereka berdua seharusnya akan segera menikah. Sedang memikirkan apa? Kamu sangat peduli. Ayah. Maaf ya. Akhir-akhir ini aku sibuk urusanku sendiri. Nggak sempat nemenin ayah ngobrol. Ayah nggak marah kan? Aku punya kabar baik buat ayah. Warung kita dibeli kembali oleh Paman Li. Dan papa nama warung Lin. Sekarang udah dipasang lagi. Paman Li bilang, ini semua dianggap sebagai investasinya. Sebenarnya aku tahu. Dia bilang begitu cuma biar aku nggak sedih. Makanya dia cari cara kayak gini. Ada lagi nih ya. Rumah kita juga udah dikembalikan berkat Paman Li. Dan perawatmu sekarang, Xiao Qi, juga dicariin sama Paman Li. Kita sekarang benar-benar banyak utang budi sama Paman Li. Tapi ayah tenang aja. Uangnya pasti akan kubayar semuanya nanti. Walaupun sekarang aku nganggur, tapi kita masih punya warung. Aku sama Tudu'u pasti akan mengelola warung ini dengan baik. Ayah mau minum apa?
Nggak usah. Sudah baik kan? Kemarin kan kamu demam. Aku khawatir banget. Makasih ya waktu itu anterin aku ke rumah sakit. Sekarang aku udah baikan. Meya, kalau bukan karena Ouyang, apa kita berdua masih akan jadi teman terbaik? Maaf. Kalau kamu mau ngomongin ini, aku masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Meya, bisa nggak kamu duduk? Dengerin aku sampai selesai. Akhir-akhir ini, aku benar-benar sedih. Aku sering ingat waktu kita berdua di Prancis. Ada apa langsung aja bilang. Aku harap kamu nggak marah sama Ouyang. Dia punya alasan. Ouyang memilih untuk menyembunyikannya darimu karena takut kamu tidak bisa menerima kenyataan setelah mengetahuinya. Jadi dia menggunakan cara yang tegas ini untuk melindungimu. Tapi aku rasa kamu berhak mengetahui kebenarannya. Meya, apa kamu tidak pernah berpikir siapa ayah kandungmu sebenarnya? Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu, Ouyang tiba-tiba menghilang. Kamu pasti ingin tahu kemana dia pergi, kan? Dia pergi ke Thailand untuk menemui Duruonan, Kakak Kendangno, dan membawanya kembali untuk melakukan tes DNA dengan Paman O. Hasil tesnya adalah ada hubungan darah. Meya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman O. Susiu, kamu benar-benar tidak perlu membuat kebohongan seperti ini. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu yang lagi. Ini bukan kebohongan. Kalaupun ada yang berbohong, itu ayahmu yang berbohong. Ini adalah malam ketika Paman Lin bertemu Paman O. Dia sendiri yang memberitahu Paman O. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Duruonan. Dia sekarang tinggal di rumah O. Paman O dan Ouyang memilih untuk menyembunyikannya darimu. Karena takut kamu tidak bisa menerima kenyataan setelah mengetahuinya. Akan sulit untuk menerimanya. Ouyang juga khusus memintaku untuk tidak memberitahumu. Tapi aku rasa jika tidak memberitahumu, itu terlalu tidak adil bagimu. Meya, kamu bukan lagi anak yatim. Paman Wu adalah ayah kandungmu. Dan Ouyang, meskipun berbeda ibu, tapi dia juga kakak kandungmu. Aku tahu, takdir memang kejam. Sebenarnya aku rasa salah jalan tidak masalah. Yang terpenting adalah bisa mengerem tepat waktu.
Sebenarnya ikatan keluarga lebih abadi daripada cinta. Coba pikirkan. Punya kakak seperti Oh yang juga enak ya. Aku jadi agak iri sama kamu. Takdir memang aneh ya. Aku percaya, tidak ada orang yang bisa mengendalikan hatinya di depan cinta. Aku tahu, aku sudah menyakitimu sebelumnya. Maya. Bisakah kita kembali seperti dulu? Tetap jadi teman terbaik? Maya, Kemi dan Juryonan adalah putri kandung Paman Oh. Ayah, Akhirnya melangkah. Bos, kalian sudah pulang, cepat duduk dan makan sesuatu. Barusan kalian sibuk minum, hampir tidak makan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita putus saja. Secara logika, sebagai anak, aku tidak bisa melawannya saat ini. Pokoknya yang mau kukatakan sudah selesai. Mulai hari ini, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hello, Kamu di mana? Maya. Aku di Thailand, ada apa? Nggak apa-apa, cuma mau tanya, Mama. Mama baik-baik saja, Mama baik-baik saja kok. kamu juga baik-baik saja. Tenang, semuanya baik-baik saja. Hello. Mabuk minuman oplosannya. Memang enak punya uang. Kalau dulu, mana berani duduk di kursi VIP. Dulu cuma minum 1 botol bir kecil. Sambil goyang-goyang di dance floor semalaman, kalau habis. Harus isi ulang pakai air. Sekarang, minum brandy Sabatol. Aku minum pakai sedotan ini. Jangan minum terlalu banyak, luka kamu belum sembuh total. Ruonan, aku tahu kamu masih sayang sama aku.
Pergi sana. Jelasin posisi kita. Aku kakakmu, kamu adikku. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi Mama sudah menitipkan kamu padaku. Jangan selalu bilang, Mama, itu mamaku, bukan mamamu. Ma, kamu lihat semuanya di atas sana kan? Aku dan Ruonan sekarang baik-baik saja. Kita sekarang punya uang, nggak perlu hidup susah lagi. Tunang saja di atas sana, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bagaimana kamu tahu soal ini? Siu yang memberitahumu? Aku hanya merasa lebih baik kamu nggak tahu soal ini. Kamu mau menghindariku seumur hidup? Maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana menghadapimu. Aku tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Aku tahu. Kata-kata kejam yang kamu ucapkan saat kita putus, semua itu bohong. Artinya aku nggak salah menilai orang. Meskipun takdir bermain-main dengan kita, tapi untungnya kesalahan kita nggak terlalu parah. Selama ini, aku sudah memikirkan ribuan alasan kamu putus denganku. Tapi yang gak pernah terpikirkan malah jadi kenyataan. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kamu memutuskan denganku dengan begitu tegas. Baiklah. Mari kita kembalikan semuanya ke masa sebelum kita salah mengambil koper di pesawat. Kamu tetap Ouyang yang keras kepala. Dan aku tetap Lin Mei ya yang penuh semangat. Siu juga nggak menukarkanku ke kelas bisnis. Bahkan jika kita berdua benar-benar bertemu di pesawat, kita cuma akan saling pandang sebentar. Menurutmu, bagaimana? Dan kamu seharusnya menikahi Siu. Kalian cocok dan ditakdirkan untuk bersama. Siu dengan antusias memperkenalkanmu padaku. Aku tetap akan sangat senang. Tapi itu hanya karena aku sudah terlalu sering melihat gosip tentangmu di internet. Melihatmu, aku masih akan sangat bersemangat. Aku akan dengan bersemangat memberitahumu. Di Prancis, orang yang hampir kamu tabrak itu adalah aku. Aku juga akan dengan bersemangat memberitahumu bahwa dulu kita berdua pernah naik pesawat yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan sangat serius mengingatkan Siu
agar dia harus berhati-hati dengan para selebgram dan model. Menurutmu seperti ini? Bagus? Bagus. Sudah. Sekarang, kenangan kita berdua sudah aku ubah. Wu Yang, kamu harus bahagia. Aku pergi. Baik, aku tunggu. Bosu, Beck. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja menandatangani kontrak percobaan 3 bulan dengan HRD. Mulai sekarang aku adalah asisten administratifmu, yang bertanggung jawab atas semua urusan pekerjaanmu. Jangan main-main denganku. Aku tidak main-main. Kenapa Bos O tidak menyambut? Selamat datang. Bosu. Ini adalah jadwal untuk hari ini dan besok. Silakan dilihat. Siu, kamu duduk. Ada apa? Kamu mencari Lin Mei. Jia mengkarimu. Kenapa kamu memberitahukan kebenaran padanya? Tidakkah kamu merasa dia seharusnya tahu kebenaran tentang hal ini? Dia sudah dewasa, berhak tahu kebenaran tentang hal ini. Selain itu, hanya dengan mengetahui kebenarannya, dia bisa cepat menempatkan dirinya dengan benar. Kalian berdua juga bisa menyadari hubungan di antara kalian dan kembali ke jalur hidup masing-masing yang normal. Apa yang kulakukan? Salah? Tidak salah.
Kalau begitu bagus. Dia adalah adikmu. Aku adalah calon kakak iparnya. Kedepannya, kita berdua harus baik-baik padanya. Kamu kerja saja, aku tidak akan mengganggumu. Le Man. Trailblazer ini sangat bernilai. Di dalamnya dilengkapi dengan mesin turbo boiler dan transmisi otomatis 9 depan, sistem tenaga berkinerja tinggi, dan atapnya juga memiliki sunroof panorama yang besar. Berapa harganya? Harga dasarnya sekitar 160 juta, sangat worth it. 160 juta. Tuan, selera Anda sangat bagus. Desain eksterior mobil ini sangat fashionable. Desain eksterior Camaro selalu mewarisi karya klasik lebih dari 50 tahun dengan desain wajah depan yang tajam dan grill ganda keluarga yang 3 dimensi, memancarkan aura sporty yang alami. Dan desain keseluruhannya membuat mobil terlihat lebih gagah. Semua itu sudah aku tahu. Beritahu aku sesuatu yang belum aku ketahui. Tidak hanya eksteriornya yang bagus, interiornya juga sangat lengkap. Ada lampu ambien 24 warna yang membuatmu merasa lebih keren. Dan juga ada pemanas setir, serta fitur pengisian daya nirkabel untuk ponsel. Bagus. Nona, apakah Anda puas dengan mobil ini? Cukup puas. Pengalaman mengemudi mobil ini sangat nyata, terutama sensasi dorongan saat berakselerasi. Akan memberikan pengalaman yang sangat baik untuk pengemudi. Camaro dilengkapi dengan Bluetooth bawaan, sehingga Anda bisa menggunakan layar di dalam mobil untuk memutar musik atau menerima panggilan, aman dan nyaman. Ditambah lampu ambien 24 warna dan pengisian daya nirkabel. Bahkan saat mengemudi di musim dingin pun akan terasa sangat nyaman. Jadi, apakah Anda masih memiliki pertanyaan tentang mobil ini? Ini saja. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Tapi ketika aku melihat air mata Uyang, aku tiba-tiba menyadari. Dia yang awalnya bersiap menanggung semua ini sendirian, lebih menderita dariku, dan juga lebih berani dariku. Aku tidak ingin dia sendirian terombang-ambing di lautan. Begitu kesepian dan tak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membantunya sekarang adalah membuatnya melihat bahwa aku tidak terpuruk. Aku baik-baik saja. Hanya dengan cara ini, dia baru bisa fokus sepenuhnya menuju pulau kecil itu. Kita baru bisa kembali ke jalur masing-masing. Semua baik-baik saja. Suzija, bagaimana menurutmu mobil ini? Bagus. Sayangnya, aku nggak punya ayah kaya seperti itu. Tapi kamu punya aku yang beliin. Kalau kamu yang beliin, aku jadi kayak gigolo dong? Oak. Sok Hagwanja? Dalam hal ini aku harus tegas. Mobil pertama dalam hidupku harus kupersembahkan dengan usahaku sendiri. Baik. Nona Du, mobil yang barusan Anda test drive. Apakah Anda puas? Di mana mau bayar? Silakan ke sini. Lampu suasana ini.
bisa berubah jadi merah juga loh. Camaro emang keren ya, suara mesinnya aja enak didengar. Kapan-kapan kalau ada waktu, pinjem dong. Mau pinjam kapan aja. Ini hidangan terakhir. Masih ada lagi. Ya ampun, Aku benar-benar nggak bisa makan lagi. Perutku udah kekenyangan sampai mataku mau copot. siapa suruh makan banyak-banyak? Soalnya enak banget, nggak bisa berhenti makan. Coba yang ini. Baiklah, aku coba satu suap terakhir ya. Hati-hati panas. Rasanya luar biasa enak, serius. Sudah, cepat kasih nilai. Ayam kecap 4 bintang. Udang kecil, rasa pedas, jintan, dan mala. Kamu cuma kasih 4 bintang semua, jadi apakah aku nggak bisa jadikan ini sebagai rekomendasi chef? Bisa kok, sangat bisa direkomendasikan. Aku kasih 4 bintang loh, soalnya 1 bintang kurang karena suasana tempatmu. Jadi nggak bisa kasih 5 bintang. Oke deh. Kalau hidangan yang lain kamu cuma kasih 3 bintang. Apa masih ada yang perlu diperbaiki? Nggak perlu, sama sekali nggak perlu diperbaiki. Aku kasih 3 bintang karena aku nggak suka hidangan ini. Kalau masakan orang lain, 1 bintang pun nggak bakal aku kasih. Terima kasih Nona Liwewe sudah mau mencicipi hidanganku. Kehormatan saya. Aku kasih tahu ya, Wewe. Kakak tahu itu yang benar-benar mewarisi ilmu ayahku. Masakannya enak banget, suatu saat minta dia masakin kamu. Coba cicipi yang enak. Hari ini aku cuma nyoba-nyoba aja. Nanti kalau warung rame, aku juga bisa bantu-bantu. Mea, aku rasa kamu hari ini beda ya. Apa iya? Ayo dong. Dia kok datang? Kita pindah tempat ngobrol ya. Ngobrol di sini aja, antara aku dan kamu. Nggak perlu sembunyi-sembunyi. Lama tidak bertemu. Kabarnya baik? Baik. Aku dengar. Kamu Dipecat Dario Group. Aku kenal beberapa teman, kalau kamu mau. Aku bisa kasih referensi beberapa lowongan. Aku yakin kamu bisa sukses di perusahaan lain. Nggak usah. Terima kasih. Liwewe ngapain di sini? Dia nakalin kamu lagi ya? Aku teman baik Lin Mea. Aku bantu dia nyobain masakan. Ada masalah? Kalau kamu ke sini,
cuma buat ngobrol ngalor ngidul. Mending kamu pergi. Aku bukan cuma ngobrol. Ya kecil. Bisakah kita kembali seperti dulu? Lupa minum obat ya? Aku lagi ngomong sama dia, urusanmu apa? Tentu ada urusannya. Urusan Lin Maya adalah urusan kami. Awas, bicara yang sopan. Terutama ke cewek, kamu nggak diterima di sini. Silakan pergi. Kalau aku bukan anak Ko Changlin, apa kamu akan kembali mencariku? Dulu di sini adalah tempat terindah kita berdua. Tapi Chen Zhe itu bukan kamu. Tolong pergi dari sini. Kamu capek nggak? Nggak capek. Kalau begitu, apakah kamu mau terus membendungku seperti ini? Mau dong. Ayah, Chen Zhe bilang dia mau terus menggendongku. Saat aku tua nanti, dia juga akan menggendongku. Baik, baik, baik. Lobster pedas manis sebentar lagi matang. Cepat. Lobster pedas manis. Eyo. Maya, Camus putri paman ou? Sejak kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kakak, kamu juga sudah tahu? Siapa yang memberitahumu? Su Xiu. Su Xiu pasti senang sekali ya. Sekarang Ou yang resmi menjadi miliknya. Sekarang Wu yang bersama siapa? Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Chen Zhe si brengsek itu. Dulu dia meninggalkanmu. Bukankah hanya untuk mendekati kakak Ouru yang kaya raya? Sekarang baru tahu kalau kamulah putri sebenarnya dari keluarga Ou. Langsung balik lagi mencari kamu, ya ampun, langsung berubah. Wei Wei. Maya, belakangan ini banyak hal terjadi padamu. Tapi kamu tidak hancur, malah menerimanya dengan lapang dada. Bahkan tetap tenang seperti ini. Aku sangat mengagumimu. Aku harus bagaimana lagi? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh.
kalau aku terus terpuruk. Aku sangat mengecewakannya. Dan juga mengecewakan kakakmu. Sudah banyak membantuku. Meiya, jangan bicara seperti itu. Kamu tidak perlu merasa terbebani dengan bantuan kami. Paman Lin adalah keluargamu. Dan juga keluarga kami, mengerti? Ayah Meiya, kamu masih punya kami. Ayah. Sekarang aku akhirnya mengerti. Ayah. Aku akhirnya mengerti sekarang. Kenapa kau begitu menentang aku pergi ke keluarga Wu? Bahkan hanya mendengar nama Ouyang, kau langsung gugup. Sekarang aku akhirnya tahu. Ayah, tenang saja. Sebelum semuanya menjadi terlalu kacau. Semuanya sudah berakhir. Ayah. Aku sekarang berjualan di warung tenda. Bisnisnya sangat lancar. Cepatlah bangun. Bangun dan lihat aku. Boleh tidak? Mau mabuk lagi ya? Minum air saja deh. Banyak banget kau. Sudah lama tidak melihatmu di sini, kukira kau sudah berhenti minum. Minuman itu enak. Enak banget, mana mungkin berhenti. Selamat datang. Ada perlu apa cari aku? Aku dengar dari Ouyang. Kau sudah tahu semuanya. Maafkan aku. Ini semua salahku. Membuatmu dan Ouyang menderita. Ouyang itu anak yang setia. Dia tidak mau kau juga merasakan pahitnya mengetahui kebenaran. Dia lebih memilih membuatmu membensinya. Jadi, dia yang mendatangi Susiu, mengajak untuk bersamanya, dan memintaku untuk melepaskanmu. Jangan pernah mengganggumu lagi. Tapi Xiao Ya, karena sekarang kau sudah tahu. Selagi masih bisa kukatakan, aku akan mengatakan semua yang ingin ku sampaikan. Hidup ini tidak pasti, jangan sampai terlambat. Baru menyesal. Xiao Ya, mau kau terima atau tidak?
Aku tetap ayahmu. Kau dan Ruonan adalah darah dagingku. Aku tidak mau melihat kalian hidup terlunta-lunta di luar. Aku ingin menjemput kalian pulang. Untuk mengembalikan semua yang telah kulewatkan selama bertahun-tahun ini. Sejauh yang bisa kulakukan, akan kukembalikan semuanya padamu. Maafkan aku. Aku punya ayah. Dia sekarang terbaring di dalam sana. Aku terus menunggunya untuk bangun. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup dengan baik. Tidak mengembara, juga tidak menderita. Ayahku sangat menyayangiku. Jadi kau tidak berhutang apapun padaku. Aku tahu. Tapi ayah ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Termasuk ayah angkatmu. Aku bisa mengirimnya ke luar negeri. Memberinya perawatan terbaik. Aku ingin membantumu sebisaku. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan lagi. Seperti ibumu. Ketika akhirnya aku menemukannya, dia sudah tiada. Jadi, Apa yang kau katakan tadi? Apa maksudmu dia sudah tiada? kalian dikulik di Thailand. Ruanan menyelamatkan kalian. Kemudian para penculik itu balas dendam. Membunuh ibumu. Ruanan membawa abu ibumu kembali. Aku dan Ruonan sudah memilihkan makam untuknya. Ibumu tidak perlu mengembara lagi.